Buku Keadilan Sosial dalam Islam, pengarang Hamka, halaman 78 sampai dengan halaman 82. 1. Zakat pertanian. Yang dimaksud dengan pertanian ialah pertanian makanan yang menjadi dasar hidup manusia sehari-hari sebagai gandum di beberapa negeri dan beras di tanah air kita, adapun yang mengenyang di waktu darurat misalnya jagung atau ketela dan gaplek di tanah air kita tidaklah wajib zakatnya. Sagu yang menjadi makanan mengenyaki di Ambon mungkin disakatkan juga sekedar lingkungan penduduk yang makan sagu. Nisyab padi adalah dua macam. Kalau padi itu berbandar langit baik disawahkan atau diladangkan apalagi kalau mendapat saluran air yang baik, irigasi, maka nisyabnya ialah kira-kira 2000 liter padi, 1000 liter beras. Nisyab padi ialah 2000 liter, 1000 liter jika dijadikan beras. Zakatnya dua macam. A. Kalau sawah atau ladang itu berbandar langit atau mendapat aliran air yang baik, irigasi, dan bandar buatan, zakatnya ialah 1/10. Jadi 200 liter padi, 100 liter beras. B. Kalau airnya dimasukkan dengan susah payah misalnya diangkutkan dari tempat lain ditimbakan atau dikeluarkan dari satu sumur dengan kekuatan unta dan sebagainya maka zakatnya hanya separuh dari itu. 100 liter dari 2000 liter padi, 50 liter dari 1000 liter beras, pengeluaran zakatnya ialah di waktu mengetam. Berikan haknya di hari mengetamnya, Surat Al-An'am 141, 3. Zakat ternak. Yang dimaksud dengan ternak ialah kambing biri-biri, kerbau sapi dan unta. Ternak kendaraan seperti kuda keledai dan sebagainya tidak termasuk, demikian menurut mazhab Syafi'i yang terpakai di tanah air kita menjadi dasar pada umumnya. Nisyabnya dan haulnya, nisyab dan haulnya hanyalah menurut bilangan. Kambing buat 40 ekor kambing disakatkan 1 ekor, 125 ekor kambing zakatkan 2 ekor. 201 ekor zakatkan 3 ekor. Buat seterusnya setiap tambahan 100 ekor zakatkan 1 ekor. Sapi dan kerbau 30 ekor sapi atau kerbau zakatkan 1 ekor yang umur 1 tahun. 40 ekor zakatkan 1 ekor yang umur 2 tahun. 60 ekor 2 ekor umur 2 tahun. 80 ekor 2 ekor umur 2 tahun. Bilangan-bilangan perantaraan tidaklah dikenakan, wakash, misalnya sapi bilangan 40 ekor disakatkan. Maka sebelum genap bilangannya 60 ekor baru 50 ekor atau 59 ekor maka yang wajib disakatkan hanya yang 40 ekor lebihnya itu belum unta. Meskipun unta tidak ada di tanah air kita maka buat menambah pengetahuan baik juga kita tuliskan daftar zakatnya 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing. 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing. 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing. 25 ekor unta zakatnya seekor unta umur 1 tahun. 36 ekor unta zakatnya seekor unta umur 2 tahun. 46 ekor unta zakatnya seekor unta umur 3 tahun. 61 ekor unta zakatnya seekor unta umur 4 tahun. 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta umur 3 tahun. 91 ekor unta zakatnya 2 ekor unta umur 3 tahun. 121 ekor unta zakatnya 3 ekor unta umur 3 tahun. Kalau berlebih dari 121 ekor maka dihitung tambahannya 40 ekor. Setiap bertambah 40 ekor maka zakat yang tambahan itu seekor unta umur 2 tahun. Demikianlah diambil arinya dari kitab Qalyubi Alal Amirah Syarah Minha'at. Dengan jalan demikianlah Islam menegakkan dasar-dasar untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan berbahagia dan menuju apa yang dinamai keadilan sosial, adil lahir dan batin. Adapun zakat yang telah diterangkan itu adalah termasuk rukun Islam dan kemestian LMAN. Telah beroleh kemenangan orang yang beriman yang khusyuk di dalam sembahyangnya. Yang menjauhi perbuatan yang tidak berfaedah dan yang mengeluarkan zakat. Al-Mu'minun ayat 1-4. Enggan mengeluarkan zakat adalah suatu dosa besar yaitu syirik, mensersyarikatkan Tuhan dengan yang lain. Enggan mengeluarkan zakat artinya lebih mencintai harta daripada mencintai Tuhan. Itu sebabnya maka dia termasuk syirik. Dan bukti bahwa mereka tidak percaya akan hari akhirat. Neraka wailun bagi orang yang musyrikin yang tidak mengeluarkan zakat dan mereka tidak percaya akan hari akhirat. Surat Fussilat ayat 6-7. Mengeluarkan zakat adalah jalan untuk mentuju rahmat Allah. Dan dirikanlah sembahyang dan keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasul agar kamu beroleh rahmat. Surat An-Nur ayat 56.
Sebaliknya mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat, dua perkara yang tidak boleh tercerai dari hidupan seorang mukmin, adalah alamat keyakinan akan akhirat. Itulah derajat yang tinggi. Itulah ayat-ayat Quran dan kitab yang nyata. Petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang percaya yang mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Dan mereka yakin dengan akhirat, Surat An-Naml ayat 1-3. Zakat adalah satu aturan yang telah berlaku di dunia sejak dunia dituruni agama dan nabi-nabi, jadi bukan syariat kepada Muhammad saja. Tentang Lema'il Tuhan bersabda, dan adalah dia menyuruh mengerjakan sembahyang dan mengeluarkan zakat, dan adalah dia di sisi Tuhannya mendapat keridaan. Marjam ayat 54-55. Tentang Ibrahim dan nabi-nabi keturunan Ibrahim. Tuhan bersabda, dan kami anugerahkan kepadanya Ishak bin Yakub dan semuanya kami masukkan golongan orang yang saleh. Dan kami jadikan pula mereka menjadi imam yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang baik dan mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Dan semuanya beribadat kepada kami. An-Anbiya ayat 27-28. Sebab itu maka bersabdalah Nabi Muhammad sebagai ancaman besar terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat, barang siapa yang diberi Tuhan harta benda dan tidak dikeluarkannya zakatnya, maka harta itu kelak di hari kiamat akan dijelmakan sebagai seorang yang gagah berani, akan mengikatnya dengan dua tali kering dan menarik kuduknya seraya berkata, hai, saya ini adalah hartamu, saya ini adalah isi perbendaharaanmu. Hadis. Zakat diambil dengan kekuatan undang-undang, jadi tidak hanya diserahkan kepada kesukaan yang empunya karena berpikir didasarkan kepada individualisme belaka. Lantaran dalam Islam, semata-mata kemerdekaan diri yang tidak dipertalikan dengan maslahat masyarakat tidaklah ada. Di samping zakat sebagai kewajiban kenegaraan itu, maka ada pula pintu pertalian dengan masyarakat yang lain, yaitu sedekah. Sedekah terserah kepada rasa suci hati manusia dengan tidak ditentukan hitungannya. Bertambah tinggi derajat LMAN, bertambahlah manusia tidak memandang mahal hartanya lagi, yang mahal baginya ialah hubungan silaturahmi dengan sesama manusia dan ibadat kepada Tuhan, sebagaimana suatu syair Arab. Harta itu hanyalah pasir, selama ada dalam simpanan. Barulah terang nilai harganya, setelah lepas dari dalam tangan. Disinilah letak pengajian Islam yang telah tua, bahwasanya harta itu jangan diletakkan dalam hati tetapi letaklah dalam kantong. Karena kalau diletak dalam hati lukalah hati kalau harta keluar, tetapi kalau diletak dalam kantong, kalau kantong kosong akan datang gantinya. Seketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pengorbanan sahabat-sahabat untuk belanja satu peperangan, adalah yang memberikan semua hartanya. Seketika Nabi bertanya, apalagi yang tinggal dalam tanganmu? Dia menjawab, masih ada, yaitu Allah dan Rasulnya. Pengorbanan seperti ini mengandung dua didikan dalam. Pertama, kepada diri sendiri, kedua pertalian diri dengan masyarakat. Dasar kedermawanan ialah rasa rahim. Rahim adalah satu pecahan daripada sifat Tuhan, hambanya dianjurkan memakai sifat Tuhan ini. Nabi bersabda, tidaklah beriman seseorang kamu sebelum dia merasa rahim. Lalu seorang sahabat berkata, semua ami adalah berhati rahim. Nabi menjawab, yang aku maksudkan bukanlah rahim seorang kepada kawannya sahaja, melainkan merata kepada seluruh manusia. Di sini jelas benar bahwasanya rahmat kasih sayang itu bukan hanya terlingkung dalam satu keluarga atau suatu bangsa atau sesama Islam saja, melainkan merata kepada seluruh manusia. Dalam Quran Surat Mumtahnah ayat 8 dijelaskan bahwasanya dengan pemeluk agama lain dalam tanah air sendiri dianjurkan sikap yang adil dan hubungan yang baik. Bukan saja kepada sesama manusia, bahkan terhadap seluruh yang bernyawa. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam pada suatu hari berjalan, maka melintaslah seekor babi. Babi itu dihalaukannya saja dengan baik, dengan tidak bertutur. Pengiringnya bertanya, hai guru, mengapa guru berdiam saja melihat babi itu? Beliau menjawab, saja tidak mau keluar dari mulutku kata-kata yang keji terhadap binatang itu. Dalam sebuah hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dari hal seorang laki-laki yang tengah berjalan dengan sangat kehausan, maka bertemulah olehnya sebuah sumur, maka turunlah dia dari kendaraannya dan dia minum di sumur itu. Tiba-tiba datanglah seekor anjing yang mengulurkan lidahnya karena sangat haus, dimakannya tanah karena sangat hausnya. Maka berkatalah laki-laki itu, anjing ini rupanya sudah sangat haus serupa dengan nasibku tadi. Maka dia turun sekali lagi ke sumur itu, ditimbanya air dengan sepatunya dan digigitnya dengan giginya sampai naik ke atas, lalu diberinya minum anjing itu.
Setelah anjing minum, laki-laki itu mengucapkan syukur kepada Allah dan Allah memberi ampun dosa-dosanya. Mendengar cerita ini, sahabat-sahabat itu bertanya, mendapat pahala jugalah kita lantaran menolong binatang? Rasulullah menjawab, bahkan pada tiap-tiap yang ada rabunya kita diberi pahala. Dan sabda beliau pula, seorang perempuan masuk ke dalam neraka lantaran hanya seekor kucing yang diikatnya tidak diberinya makan atau tidak dibiarkannya makan daripada serangga-serangga bumi. Lantaran itu adalah hati rahim itu asas utama dari iman. Dalam hadis tersebut bahwasanya rahmat itu diciptakan Tuhan 100, banyaknya hanya satu yang diturunkan ke dunia, itulah yang kita bagi-bagi, dan termasuklah di dalam yang satu itu burung mengangkut makanan untuk anaknya yang belum pandai terbang, induk ayam yang melindungi anak-anaknya dalam sayapnya, dan ibu bangun tengah malam menghalau seekor nyamuk yang hendak menggigit anaknya. Sifat Tuhan Rahman dan Rahim, anugerahnya ialah rahmat, dan di antara sesama makhluk hendaklah hidupkan marhamat. Rahmat Tuhan meliputi akan seluruh alam, dan dengan rahmat kehidupan ini ditegakkan. Apakah yang menghambat kita membunuh seorang anak kecil yang ditinggalkan oleh babunya ialah rahmat. Rahmat menyebabkan anugerah ridha Allah di dunia dan pahala Allah di akhirat. Dari sebab rasa rahim di hati itulah manusia bersedekah, dan dari sebab itu pulalah dengan rela hati dia menafkahkan hartanya.